Halo teman-teman, selamat datang di Kumpulan Dongeng Anak 2021 Jilid 8. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Persahabatan anjing dan kanguru. Di sebuah hutan, terdapat seekor kanguru dan seekor anjing. Mereka adalah hewan yang kemana-mana selalu bersama. Mereka sudah bersahabat. Jadi mereka saling membantu dan memberi satu sama lain. Setiap hari mereka habiskan untuk mencari makanan bersama. Mereka pun tidak pernah bertengkar. Suatu hari, anjing dan kanguru pun berjalan. Mereka menemukan sebuah pohon yang berbuah banyak, yaitu pohon apel. Anjing dan kanguru pun senang. Saat itu, kanguru pun mencoba mencicipi buah apel tersebut. Dan rasa buah apel sangatlah enak. Saat itu anjing pun bertanya kepada kanguru, "Bagaimana rasanya, kanguru? Apakah enak?" Akan tetapi karena rasanya enak, kanguru pun tidak mau menjawab jujur. "Tidak, rasanya sangat tidak enak. Lebih baik cari makanan lain saja." Akhirnya, anjing dan kanguru pun meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi ternyata kanguru pun kembali lagi ke tempat tersebut. Dia memakan apel yang banyak sekali. Dia sangat gembira karena dia bisa memakan apel sepuasnya tanpa diganggu oleh anjing. Saat itu, kanguru pun pulang setelah memakan banyak apel. Dia melihat anjing yang terlihat sangat lesu. "Hai anjing, kenapa kau terlihat sangat lesu sekali?" "Hai kanguru, aku belum makan dari tadi. Aku tidak bisa menemukan makanan, jadi perutku sangat kosong. Aku sangat lapar sehingga aku sangat lesu seperti ini." "Oh ya, tadi kamu dari mana? Kenapa saat menoleh aku tidak melihatmu?" "Oh, aku tadi berbelok arah. Jadi, aku tadi mencari makanan." "Oh ya, apakah kamu mendapatkan makanan?" "Iya, aku mendapatkan makanan. Kamu tunggulah di sini." "Kenapa?" "Akan kucarikan kau makanan." "Sungguh baik sekali kamu." Kanguru pun merasa bersalah kepada anjing karena dia telah membohongi bahwa apel tidak enak. Padahal apel sangatlah enak. Hanya saja keserakahannya membutakan matanya bahwa anjing adalah sahabatnya yang baik, yang selalu memberinya dan membantunya dalam hal apapun. Dia pun ingin meminta maaf kepada anjing dan memberikan apel-apel itu kepada anjing. "Hai anjing sahabatku, maafkan aku tadi telah membohongimu. Aku mengatakan bahwa buah apel ini tidak enak, padahal buah ini sangatlah enak.
Ini kuambilkan dan kuberikan kepadamu. Maafkanlah aku yang terlalu serakah tadi. Hai kanguru. Oh, jadi tadi kau makan buah ini. Ya sudah, tidak apa-apa, aku maafkan kamu. Kamu adalah sahabatku, tidak mungkin aku marah kepadamu. Anjing dan kanguru pun saling memaafkan. Mereka pun bersahabat kembali dan saling berbagi seperti sedia kala. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus selalu baik kepada teman kita, apalagi orang-orang yang telah baik kepada kita. Janganlah kita balas dengan kebohongan. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah burung elang dan ayam. Diceritakan, pada sebuah tempat terdapat 2 ekor ayam. 2 ekor ayam ini selalu bertarung. Mereka menunjukkan siapa yang lebih kuat. Dan bagi pemenangnya, merekalah yang akan menguasai makanan di sekitarnya. 2 ekor ayam ini saling bertarung, tidak pernah akur sama sekali. Mereka terus-terusan bertarung setiap kali bertemu. Padahal, jika mereka bersahabat itu akan lebih baik. Akan tetapi, mereka sama-sama serakah. Tidak ada yang mau mengalah dan tidak ada yang mau berteman. Mereka terus-terusan bermusuhan dan bertengkar setiap kali mereka bertemu. Pada suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa ada ladang pertanian yang banyak makanannya. Kedua ayam itu pun datang menghampiri tempat tersebut. Dan akhirnya mereka bertemu lagi. Kau lagi ayam? Untuk apa kau ikut-ikutan datang ke sini? Hah? Aku ikut-ikutan? Bukan kamu yang ikut-ikutan. Tidak, pasti aku lebih dulu mengetahui tempat ini. Aku pun tahu lebih dulu. Kamu saja yang terlalu sombong. Tidak, aku yakin. Aku yang lebih tahu dulu. Diam saja kau. Lebih baik aku memakan sendiri. Tidak usah kau ke sini. Carilah tempat lain. Tidak bisa, ini adalah tempatku. Kau saja yang pergi. Aku akan menghabiskan semuanya sendiri. Dan mereka pun terus-terusan bertarung. Mereka akhirnya saling bertengkar dan salah satunya akan menjadi pemenang. Saat itu salah satu ayam pun tergeletak. Dia ternyata kalah dari ayam satunya. Ayam pemenang pun sangat bangga. Dia pun akhirnya terbang naik ke atas genteng. Akulah pemenangnya. Akulah ayam yang paling hebat. Semuanya akan kukalahkan. Semuanya akan kumakan. Jadi, akulah ayam sang juara. Betapa bangganya ayam yang menjadi pemenang. Dia pun tak henti-hentinya menyombongkan dirinya.
Dan tanpa disadari, datanglah seekor elang. Elang tersebut melihat ayam. Dengan sangat senang hati, elang pun mendapatkan makanan yang dinanti-nanti, yaitu ayam. Dengan sigap, elang pun menyambar ayam dan membawanya pergi untuk dimakan. Ayam yang kalah pun dia menyadari bahwa selama ini dia pun bersikap seperti ayam tersebut. Jika menang, dia pasti akan menyombongkan dirinya. Akan tetapi saat ini dia sangat bersyukur karena kalah. Dengan itu, dia tidak disambar oleh elang. Karena apabila dia yang menang, dialah yang akan menjadi korban elang. Sejak saat itu, ayam pun sadar dan dia pun berjanji jika bertemu dengan ayam ataupun hewan lainnya, dia tidak akan bertengkar lagi. Dia akan berusaha berbuat baik kepada hewan-hewan lainnya. Dan dia pun tidak akan sombong seperti biasanya. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh bersikap sombong, karena kesombongan hanya akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang buruk. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Asal-usul burung hantu keluar di malam hari. Dahulu kala hiduplah seekor hewan burung hantu. Burung hantu ini adalah hewan yang suka sekali mengoleksi barang-barang mewah. Dia sangat suka dengan berlian. Dia mengumpulkan banyak sekali berlian. Pada suatu ketika, ada seekor kanguru yang lewat di depan burung hantu. Kemudian, kanguru tersebut pun berbicara kepada burung hantu. "Hai burung hantu, lebih baik kau jual saja perhiasanmu di pulau seberang. Di sana sangat banyak peminatnya. Dengan begitu, kau bisa mendapatkan lagi perhiasan-perhiasan yang kau mau. Karena jika kau jual, pasti keuntungannya bisa lebih banyak." Mendengar ucapan dari kanguru, burung hantu pun berpikir, bisa saja dia mempunyai uang yang banyak dan mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi, sehingga perhiasannya lebih banyak lagi. Burung hantu pun pergi menemui temannya di hutan. Dia adalah seekor monyet. "Hai monyet, apakah kau punya banyak uang?" "Tentu saja aku punya banyak uang. Kenapa?" "Aku ingin meminjamnya karena aku ingin berbelanja perhiasan yang banyak sekali. Akan kujual ke pulau seberang. Dengan begitu, nanti keuntungannya pasti akan banyak, sehingga aku bisa cepat mengembalikan uangnya kepadamu." "Baiklah, akan kupinjami kamu uang." Monyet pun memberikan pinjaman uang kepada burung hantu. Dan burung hantu pun segera membelanjakan uangnya dengan
perhiasan-perhiasan yang diinginkannya, karena perhiasan-perhiasan tersebut akan segera dijual ke pulau seberang. Setelah membelanjakan, semua perhiasan-perhiasan milik burung hantu pun ditempatkan pada sebuah wadah kotak. Akhirnya selesai juga. Aku bisa segera membawanya untuk segera dijual. Dengan begitu, nanti keuntunganku pasti banyak sekali. Burung hantu pun segera mempersiapkan segala sesuatu yang dia butuhkan di perjalanan nanti. Dia pun mengambil kapal untuk segera berlayar. Burung hantu pun melakukan perjalanan untuk menyeberangi pulau seberang. Dia harus menyeberangi lautan. Dia sangat gembira sekali karena sebentar lagi dia akan menjadi orang yang kaya. Akan tetapi, sepertinya cuaca tidak mendukung. Tiba-tiba saja terjadi hujan badai, petir yang menggelegar kemana-mana. Dia pun sangat ketakutan berada di tengah lautan dalam cuaca yang seperti ini. Dan akhirnya, kapal yang ditungganginya pun terguling. Padahal di kapal tersebut terdapat sekotak perhiasan-perhiasan yang rencananya akan dijualnya ke pulau seberang. Akhirnya, perhiasan-perhiasan tersebut pun ikut tenggelam ke dalam laut. Sementara burung hantu pun berusaha menyelamatkan dirinya. Dia pun berusaha agar dirinya bisa tetap hidup. Akhirnya dia pun sampai di sebuah daratan. Dia pun berada di sana karena di sana adalah tempat terdekat dari tempatnya tenggelam tadi. Dari kejadian tersebut, burung hantu pun selamat. Akan tetapi, dia sekarang tidak punya apa-apa karena seluruh perhiasannya tenggelam di dalam lautan yang dalam. Dia tak mampu menggapainya. Akan tetapi, dia pun teringat hutangnya terhadap monyet. Pasti nanti dia bisa ditagih. Oleh sebab itu, sejak saat itu, burung hantu tidak berani keluar pada siang hari karena dia takut bertemu dengan monyet dan ditagih semua hutang-hutangnya. Dia memutuskan untuk keluar pada malam hari. Sekali lagi, ini hanya dongeng ya teman-teman, yang bersifat hiburan semata, bukan kisah nyata. Terima kasih sudah menyaksikan dongeng ini. Selesai. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus senantiasa bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan. Janganlah kita serakah dan jangan pula kita terlalu mengejar-ngejar apa yang terlalu jauh untuk kita. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah serigala dan sebuah drum. Dahulu kala, hiduplah seekor serigala di hutan. Serigala tersebut selalu mencari makan. Serigala termasuk hewan yang banyak ditakuti oleh hewan. Akan tetapi, serigala sendiri mempunyai ketakutan, yaitu
takut ditangkap oleh manusia. Karena jika ditangkap manusia, dia bisa saja mati atau dikurung di suatu tempat. Pada suatu ketika, seperti biasa, serigala mencari makan. Dia pun mencari makan ke sana kemari. Perutku sangat lapar. Dari tadi tidak ada makanan yang lewat. Padahal perutku sudah sangat melilit. Serigala pun terus berusaha. Dia tidak pantang menyerah karena perutnya sangat lapar. Akan tetapi, tiba-tiba saja serigala terkagetkan oleh sebuah suara. Wah, suara apa itu? Kenapa suaranya seperti itu? Jangan-jangan itu manusia. Sebelum aku ditangkap, lebih baik aku kabur saja. Serigala pun akhirnya kabur karena takut jika suara tersebut adalah manusia. Belum lama serigala kabur. Kemudian dia pun ingin melihat suara apa sebenarnya tadi. Karena penasaran, serigala pun akhirnya mengintip dari sebelah pohon. Dan ternyata suara tersebut berasal dari sebuah drum yang terkena oleh ranting dan dedaunan pohon. Dia pun tidak takut lagi, karena ternyata suara itu bukanlah suara manusia. Akhirnya, serigala pun meneruskan perjalanannya untuk mencari makan. Ternyata suara ini, aku sampai ketakutan. Dasar. Sudahlah, aku mau mencari makan lagi. Perutku sudah sangat lapar. Serigala meninggalkan tempat tersebut dan mencari makan kembali. Mulai saat itu dia lebih waspada lagi. Tidak langsung meninggalkan tempat jika ada suara-suara aneh. Karena bisa saja terjadi karena suara alami, bukan karena suara manusia. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidaklah harus tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kita harus mencari tahu dulu sebab dari semua hal yang kita dapatkan. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah anjing dan bayangannya. Dahulu kala hiduplah seekor anjing. Anjing selalu mencari makan di hutan atau di mana saja. Daging adalah makanan kesukaan anjing. Saat itu, di kejauhan anjing pun melihat seonggok daging. Dia pun sangat gembira. Wah, ada daging. Aku harus segera mengambilnya sebelum diambil oleh hewan lain. Anjing pun dengan sigap
segera untuk menyembunyikan dagingnya. Dia pun berencana untuk membawanya pulang dan memakan daging itu di rumahnya. Dia pun sangat gembira sekali karena sudah lama dia tidak menikmati daging. Akhirnya sekarang mendapatkan daging yang besar. Itu bisa dimakannya berhari-hari karena daging itu cukup besar. Dia pun segera pulang. Cuaca begitu cerah, secerah hati anjing yang saat itu mendapatkan daging yang banyak. Dia pun membawa daging itu di mulutnya. Dia sangat gembira sekali. Dia tak sabar ingin segera menyantap daging itu di rumahnya. Rumah anjing cukup jauh. Jika dia ingin ke rumahnya, dia harus melewati sungai. Dia harus menyeberangi sungai dengan hati-hati. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat anjing patah semangat. Dia pun tetap berusaha untuk mencapai rumahnya agar bisa segera memakan dagingnya. Anjing tersebut pun perlahan mulai melewati jembatan. Kemudian anjing tersebut pun sampai di tengah-tengah sungai. Dia pun melihat ke bawah. Dia terkagetkan karena di bawah sana ada juga seekor anjing yang membawa daging. Anjing yang serakah pun tidak diam saja. Dia ingin mengambil daging tersebut dari anjing yang ada di bawah. Dia tidak sadar bahwa anjing yang membawa daging di bawah itu adalah bayangannya. Sifat serakahnya pun tak bisa terbendungkan. Dia menceburkan dirinya ke dalam, dan ternyata itu hanyalah bayangannya. Dia pun kehilangan daging yang didapatkannya tadi. Dagingnya pun ikut terjebur di dalam sungai, sementara dia pun berusaha untuk berenang keluar dari sungai tersebut. Sekarang dagingnya pun sudah tenggelam. Dia tidak memiliki daging lagi. Dia pun pulang sia-sia karena tidak membawa makanan apapun. Dia harus mencari kembali makanan, padahal daging sangat sulit dicari. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh serakah. Terimalah apa adanya dan syukuri segala sesuatu yang menjadi milik kita. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Perdebatan tikus dan tupai. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor tupai yang berada di hutan. Dia sudah mempunyai sarang sendiri. Akan tetapi, jika dia mencari makan, sarang tersebut ditinggalkannya. Aku sudah lapar. Aku mau mencari makan dulu. Kutinggalkan tempatku sebentar. Nanti aku pasti akan kembali lagi. Tupai pun terus berjalan, dan dia pun melihat pohon kelapa yang berbuah banyak. Tupai pun sangat senang. Wah, ada pohon kelapa.
Buahnya banyak sekali. Aku harus memanjatnya. Tupai pun memanjat pohon kelapa tersebut. Dan akhirnya dia pun sangat senang karena dia tidak kelaparan lagi. Buah kelapa di sana sangat banyak. Tupai pun berpikiran untuk beberapa hari menetap di sana. Lebih baik aku di sini saja beberapa hari sampai kelapa ini habis, biar aku tidak usah susah-susah turun untuk mencari makan. Di sini makanannya sudah melimpah. Lebih baik aku di sini saja. Tupai pun tinggal di pohon kelapa tersebut beberapa hari. Hingga akhirnya dia pun pulang kembali ke sarangnya yang ada di hutan. Sementara itu, tikus pun melihat sarang yang sangat cocok untuk tempatnya tinggal. Wah, sarang ini sungguh cocok untukku tinggal. Lebih baik aku tinggal di sini. Beberapa hari aku lewat di sini, tidak ada satu hewan pun yang menempatinya. Lebih baik aku saja yang menempati. Tikus pun menempati sarang tersebut. Kemudian datanglah tupai yang mulai datang ke rumahnya. Tupai pun kaget karena di sana ada tikus. Hai tikus, apa-apaan kamu di sini? Ini adalah sarangku, tempat tinggalku. Apa-apaan kamu tupai? Tempat ini tidak ada yang menempati, jadi ini sarangku. Kau tidak boleh begitu tikus, ini tempatku, aku yang sudah susah payah membuatnya. Tidak, ini tidak ada yang menempati. Beberapa hari aku lewat sini, sarang ini selalu kosong. Kau jangan bohong tupai. Tidak tikus, ini punyaku. Tidak tupai, ini punyaku. Mendengar mereka bertengkar pun, ada seekor kancil yang datang. Ada apa? Kenapa kalian berdua bertengkar? Tikus telah merebut tempatku, tempat tinggalku dari dulu. Tidak, aku tidak merebutnya. Tupailah yang mengaku-ngaku saja. Tempat ini sudah kosong beberapa hari, jadi ku tempati tempat ini. Bagaimana kalau kalian cari hewan hakim saja? Biar hakim tersebut yang memutuskan siapa yang lebih layak untuk tinggal di sarang ini. Mereka pun akhirnya sepakat untuk mencari hewan hakim. Mereka pun keluar dari sarang tersebut. Mereka pun menunggu hewan yang lewat. Kemudian ada seekor kucing. Hai tikus, bagaimana jika kucing ini? Sepertinya dia bijaksana. Ya, sepertinya dia sangat bijaksana. Tapi bagaimana jika dia memakan kita? Kemudian kucing pun berpura-pura berdoa. Tidak tikus, lihatlah dia berdoa. Pasti dia adalah kucing yang suci, yang tidak memakan hewan-hewan seperti kita. Betul juga katamu. Kemudian kucing tersebut pun mulai mendekati tikus dan tupai. Ada apa kalian? Kenapa kalian sepertinya memperhatikanku? Tikus dan tupai pun menceritakan apa yang terjadi pada mereka sehingga mereka berebut sarang. Kucing yang mempunyai niat tidak baik pun pura-pura tidak mendengar agar mereka bisa dimakannya. Bagaimana aku tidak mendengar? Mendekatlah. Tupai dan tikus pun mendekat. Akan tetapi karena kurang dekat,
Kucing pun meminta mereka lebih dekat. Aku ini sudah tua, jadi tolong lebih dekat lagi. Aku tidak bisa mendengar lagi seperti dulu, pendengaranku sudah berkurang. Tikus dan tupai pun lebih dekat dengan kucing. Dan tanpa disadari, kucing pun menerkam mereka dan menyantap mereka. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh serakah dan kita juga tidak boleh mengambil hak orang lain apabila itu belum jadi hak kita penuhnya. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah.